Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10, Kabupaten Rembang, Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Tanggal 5 sampai 25 Mei 2024 saya menggunakan model 4P yaitu 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan. Fasilitator saya yaitu Ibu Herlina Endah Lestari dan pengajar praktik saya Bapak Abdul Aman. Kegiatan Lokakarya 1 pada tanggal 5 Mei 2024 hari Minggu, saya mengikuti Lokakarya 1 di SMA Negeri 1 Rembang. Saya belajar bersama dengan teman-teman dan pengajar praktik yang sama seperti dengan Lokakarya orientasi. Selanjutnya, kegiatan Lokakarya 1, pembelajarannya difokuskan pada nilai-nilai dan peran guru penggerak, juga kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak. Kami bersama-sama menggali pentingnya peran seorang pemimpin dalam mencapai tujuan bersama, yang harus didukung oleh kolaborasi dengan warga sekolah untuk mencapai visi sekolah. Tugas Mandiri Demonstrasi Kontekstual Modul 1.3 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual, saya sebagai calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan, dan kami juga berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan yang telah kami buat dan untuk kami jalankan. Elaborasi pemahaman modul 1.3. Kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Aris Riyadi SPD MPD pada tanggal 8 Mei 2024. Elaborasi pemahaman modul 1.3 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024. Dalam kegiatan elaborasi tatap muka maya, sebagai calon guru penggerak, saya semakin percaya diri dalam mengeksekusi bagja diri di kelas. Dan sekolah juga memahami pentingnya prakarsa perubahan diri yang melekat dengan visi pelajar Pancasila dan aset yang telah dimiliki. Koneksi antar materi pada tanggal 8 Mei 2024. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini, saya mengaitkan apa yang saya pahami mengenai peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Kemudian saya merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan diri yang telah saya buat pada tugas individu 1 ke dalam sebuah visi yang membuat saya bersemangat ketika membacanya, menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya yang telah saya revisi yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan peduli lingkungan. Pada tanggal 13 Mei 2024, setelah saya merevisi dan mengeksekusi rancangan bagja untuk prakarsa perubahan diri yang sudah saya buat pada tahap demonstrasi kontekstual, kemudian saya menjalankan aksi nyata dari rencana manajemen perubahan yang telah saya buat. Visi saya yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan peduli lingkungan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 2024, saya mulai mempelajari modul 1.4 Budaya Positif, di antaranya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, yaitu segitiga restitusi. Mulai dari diri, modul 1.4 pada tanggal 14 Mei 2024. Saya mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah yang saya tempati dan menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep mandiri modul 1.4.
yang saya laksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2024, saya menjelaskan konsep 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5. Restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, 6. Restitusi, yaitu segitiga restitusi. Eksplorasi konsep forum diskusi modul 1.4 pada tanggal 17 sampai 20 Mei 2024. Saya berdiskusi konsep 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5. Posisi kontrol, 6. Segitiga restitusi. Ruang kolaborasi diskusi modul 1.4 pada tanggal 21 Mei 2024. Dalam ruang kolaborasi diskusi ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Kami berdiskusi menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bersama teman-teman kelompok saya, calon guru penggerak yang lain dalam komunitas praktisi. Pada tanggal 22 Mei 2024, saat ruang kolaborasi presentasi, kami mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Setiap kelompok menyajikan hasil analisis studi kasus yang telah didiskusikan dalam ruang kolaborasi diskusi kemarin. Kemudian kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi dan memberikan masukan yang konstruktif atas presentasi yang telah disampaikan. Yang kedua, perasaan. Saya sangat senang mempelajari modul 1.3 Fisik Guru Penggerak dan modul 1.4 Budaya Positif karena saya dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Juga, saya sangat senang dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan juga saya dapat membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, pembelajaran. Budaya positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Kemudian teori kontrol yang menyatakan bahwa realitas kita adalah berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Teori motivasi Dian Goosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu program, tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Dan apakah memandirikan murid?
Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Kemudian tahapan segitiga restitusi ada tiga. Satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang keempat, penerapan. Penerapan 1. Mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. 2. Melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Sumur Bule terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. 3. Berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembelajaran positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid yang menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Jurnal Refleksi 2 Mingguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.